Kami dari tim tugas akhir dengan judul perancangan konfigurasi jaringan transmisi 150 kV pada kawasan industri KTT Data Center Delta Mas Cikarang berdasarkan analisis pertumbuhan beban. Saya Nabil Gigi Firmansyah dengan NIM 2106012114032 dengan subjudul perancangan konfigurasi jaringan transmisi 150 kV pada kawasan industri KTT Data Center Delta Mas Cikarang. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar Rizani dengan NIM 210601211401666 dengan subjudul perancangan desain konfigurasi busbar pada kartu induk 150 kV KTT Data Center. Perkenalkan, nama saya Arindra Bian Saputra dengan NIM 210601211200028 dengan subjudul perancangan koordinasi sistem proteksi saluran transmisi 150 kV dan GI KTT Data Center berdasarkan analisis pertumbuhan beban. Pada perancangan konfigurasi jaringan transmisi 150 kV, pertama kita harus menghitung arus nominal dan daya dari dua byline yang didapat 1911 ampere dan 422 mW. Kemudian dilakukan perhitungan kabel yang telah disesuaikan dengan datasheet, maka dihasilkan spek kabel seperti pada 4 alternatif desain ini. Berikutnya, perhitungan mekanis saluran dengan rumus catenary yang didapatkan hasil untuk 4 alternatif desain sebagai berikut. Isolator yang digunakan adalah glass insulator U120B 146 sebanyak 12 keping. Berikutnya, penentuan sistem proteksi petir dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode sudut lindung dan metode bola bergulir. Penentuan groundwire dan grounding digunakan OPGW 199 dengan spek panjang rod elektrodanya 5,5 meter. Berikutnya merupakan parameter jaringan transmisi berupa GMD dan GMR pada menara. Dari semua aspek sebelumnya, maka didapatkan dan dibandingkan dipilih alternatif desain kedua dengan 2 konduktor. Lalu diuji kestabilan tegangannya dengan kurva PV dan didapatkan daya kritis sebesar 95% dengan arus kritis sebesar 80%. Perancangan desain konfigurasi busbar kartu induk 150 kV KTT Data Center menggunakan metode reliability block diagram. Dalam perancangan ini akan ada 2 usulan alternatif skema konfigurasi busbar. Yang pertama itu skema konfigurasi double busbar single breaker, di mana skema ini menggunakan 2 busbar utama, namun hanya memiliki 1 breaker pada setiap byline-nya. Dapat dilihat juga dari single line diagram tersebut dihasilkan pemodelan ke dalam bentuk reliability block diagram sebagai berikut. Kemudian ada skema konfigurasi busbar one and half breaker, di mana pada skema ini terdapat 3 PMT untuk melayani 2 byline. Dapat dilihat hasil dari skema konfigurasi OHB ini ke dalam bentuk RBD. Lalu untuk perhitungan keandalan dan ketersediaan pada skema double busbar single breaker ini, keandalannya mendapat nilai 99,24% dan ketersediaannya mendapat 99,9988%. Sedangkan pada skema konfigurasi one and half breaker ini didapatkan nilai sebesar 99,73% dengan ketersediaan sebesar 99,9992%. Oke, kemudian perancangan koordinasi sistem proteksi saluran transmisi 150 kV dan gardu induk 150 kV pada kawasan industri KTT Data Center Delta Mas Cikarang. Kemudian ini adalah zona proteksi atau area yang akan dilindungi dari gangguan. Untuk kotak putus-putus berwarna merah merupakan zona proteksi pada saluran transmisi. Di sini menggunakan 3 relay, di mana relay yang pertama relay diferensial sebagai pengaman utama, kemudian ada relay jarak sebagai pengaman cadangan jauh, dan ketiga ada OCR sebagai pengaman cadangan lokal. Oke, dan kemudian ini langsung masuk saja ke simulasi etap. Kita akan melakukan simulasi koordinasi menggunakan fitur target, proteksi, dan koordinasi. Dan kita memilih dulu lokasi yang akan kita analisis. Oke, kita pilih data mas KTT 1. Oke, nah di sini kita memilih jarak 20% dari bus delta mas 1. Oke, lalu kita run. Oke, nah di sini CP26 itu membuka urutan pertama, kemudian CP16 ini membuka pada urutan kedua. Pada gangguan 3 fase, pada saluran transmisi KTT data center, nah di sini relay diferensial yang pertama kali mendeteksi gangguan dan sehingga memerintahkan CP16 dan 26 ini trip atau membuka pada waktu 40 milisecond.